Saudara, pasca bencana banjir bandang, sejumlah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Sawang, Aceh Utara terputus. Inilah visual pantauan udara jembatan gantung yang menghubungkan desa Rambong Payong dan Lok Bayu di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Jembatan gantung ambruk ke sungai sehingga akses terputus. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sawang juga menyapu bersih permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Permukiman warga yang hilang berubah menjadi bagian dari area sungai. Ini jembatan akses menuju ke Lok Bayu. Ya, ini sudah putus disapu air. Banjir kemarin yang terjadi menghanyutkan jembatan gantung yang menghubungkan antara dua kampung di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Akses ke Lok Bayu harus memutar ke Gandapura lewat Biren untuk mengakses kampung yang ada di dalam. Selama ini daerah ini masih terisolir dan? Ya, di dalam kita harus memutar ke Lebu, kemudian bisa mengakses ke Lok Bayu. Akibat ambruknya jembatan penghubung antar desa, warga kesulitan menjalankan aktivitas. Untuk menyeberang ke desa lain, warga harus menggunakan rakit. Penyeberangan dilakukan secara gotong royong, warga bersama polisi. Di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, anggota TNI mengevakuasi ibu hamil terdampak bencana ke rumah sakit terdekat. Karena akses jalan menuju jembatan dari Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang terputus, evakuasi dilakukan melalui Sungai Batang Kuranji. Putusnya akses pasca bencana menghambat aktivitas warga. Pasca bencana, warga bersama polisi gotong royong membersihkan lumpur sisa bencana di Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Blang Reling, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pembersihan lumpur dilakukan untuk mempercepat pemulihan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat. Selain masjid, warga bersama polisi juga membersihkan berbagai fasilitas umum terdampak bencana seperti sekolah dan puskesmas. Penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh terus dikebut pemerintah. Sejak awal bencana terjadi, Presiden Prabowo menginstruksikan agar penanggulangan bencana dikerahkan secara optimal. Hari ini Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban bencana di Sumatera Barat. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden adalah posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di hadapan pengungsi, Prabowo juga mengungkapkan kegembiraannya karena rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun. Prabowo meminta pembangunan hunian sementara selesai dalam sebulan agar nantinya para korban bencana di Agam tidak perlu lagi tinggal di tenda. Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Sudah lihat cukup bagus. Tak hanya di Sumbar, pada 12 hingga 13 Desember lalu, Presiden juga memantau langsung kebutuhan warga terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Presiden memastikan langsung kondisi pengungsian dan kebutuhan warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara optimal. Sejak bencana terjadi, setidaknya ada 3 kali kunjungan Presiden ke lokasi bencana. Meski pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, namun Presiden Prabowo Subianto sejak awal memastikan dan menginstruksikan jajarannya untuk mengerahkan setiap sumber daya negara bagi bencana di Sumatera.
Sementara itu sejak bencana menerjang 3 pekan lalu, sejumlah warga di Aceh Tamiang, Aceh, mengaku masih kesulitan mendapatkan air bersih. Infrastruktur yang rusak akibat lumpur juga menyulitkan warga untuk beraktivitas. Ini di pinggir jalan, rumah saya belum bisa ditempati karena lumpurnya sangat dalam. Sekarang kami harapkan ya Bu, kami butuh selimut, kami butuh istilahnya butuh selambu, nyamuk cukup banyak. Warga terdampak bencana berharap pemulihan bisa lekas dilakukan, termasuk membuka akses bantuan seluas-luasnya agar kebutuhan warga bisa tercukupi secara merata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah 3 kali Presiden Prabowo meninjau lokasi bencana di Sumatera. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk all out untuk mengatasi bencana ini. Seberapa besar pengaruh kedatangan ke lokasi bencana dan proses percepatan pemulihan di lokasi bencana Sumatera? Apa pesan yang ingin disampaikan Presiden lewat kedatangannya ke lokasi bencana di Sumatera? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Ya, kita ke Bang Doli. Bang Doli, untuk saat ini sudah 3 pekan, kemudian Presiden juga telah 3 kali mengunjungi Aceh, 3 kali mengunjungi Sumatera Utara, dan saat ini di Sumatera Barat. Porsi saat ini adalah percepatan dan pemulihan selain memberikan bantuan langsung pada warga. Seperti apa Anda melihat bahwa situasi saat ini percepatan dilakukan oleh pemerintah? Iya, saya kira ini satu tindakan yang konkret ya. Jadi Presiden hands on, jadi mengambil alih langsung proses penanggulangan bencana yang ada di 3 provinsi itu. Dan tadi seperti diketahui, ya sudah berkali-kali sebetulnya bolak-balik mundar-mandir, dan tidak hanya seorang presiden, tapi kehadiran presiden itu kan pasti diikuti menteri-menterinya, dan kemudian ketika presiden pulang pun menteri-menterinya juga saling bergantian. Nah, jadi artinya perhatian terhadap masyarakat kita di sana itu cukup serius dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, saya waktu itu kan juga sempat ada diskusi ya tentang apakah perlu penetapan status status bencana nasional atau tidak gitu ya. Nah, menurut saya dengan kehadiran presiden yang sudah berkali-kali dan menunjukkan atensi penuhnya itu, saya kira perdebatan itu menurut saya menjadi tidak penting. Nah, yang penting adalah apa yang kemudian dilakukan oleh presiden ini itu ditindaklanjuti oleh jalan tingkat berikutnya, dan kemudian bisa terlihat progresnya. Nah, kita bisa bagi ya. Dulu misalnya di awal-awal bencana itu tentu yang diupayakan adalah penyelamatan manusianya ya. Dan kalaupun kemudian ada korban jiwa, ya itu diketahui, dicari, ada yang hilang dicari, dan kemudian diurus dengan baik. Ya. Nah, sekarang ini kan tahapan pemulihan ya, pemulihan pasca bencana yang nanti kemudian ditindaklanjuti, ada mungkin daerah-daerah yang sudah masuk tahap rehabilitasi. Baik, kami tangkap poinnya. Nah, ini ya perencanaan yang kami harus dilakukan, ya. Bang Ferry, sekarang saat ini situasinya 159 terdata meninggal dunia, dan tadi kata Bang Doli tidak penting lagi status bencana nasional karena Presiden hands on atau turun langsung dan juga mempercepat dengan bantuan. Seperti apa Anda memandang bahwa saat ini ada polemik terkait dengan status bencana nasional ini demi mempercepat bantuan, terutama bantuan dari internasional? Ya, pertama kalau berdasarkan undang-undang bencana, status itu kan punya indikator, dan kita ketahui bahwa indikatornya itu sudah terpenuhi untuk dinyatakan sebagai bencana nasional, misalnya jumlah korban, gitu ya, dampak dan lain-lain. Yang bagi saya penting untuk bisa mengetahui sejauh mana tindak lanjut dalam proses penanganan ini, karena begitu ditetapkan sebagai bencana nasional, dan itu tanggung jawabnya beralih kepada pemerintah pusat, baik kemudian fungsi koordinasi penanggulangan maupun sebagai pemimpin penanggulangan itu sendiri. Dan kita ketahui lah beban anggaran ini tentu akan kembali kepada pusat, yang menurut saya di sana letak permasalahannya ya, karena kebutuhan anggaran yang
sangat minim, keberadaan anggaran yang sangat minim, sementara kebutuhan anggaran sangat besar. Kedua, kedatangan presiden itu kan menyembuhkan luka psikologi di tempat yang dikunjungi presiden, tetapi tidak akan pernah secara utuh menyembuhkan luka itu, apalagi yang tidak didatangi. Nah, saya tidak melihat ya peran presiden yang sangat strategis terkait penanggulangan ini. Sampai hari ini presiden tidak menjelaskan apa strateginya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dalam penanggulangan bencana. Bagaimana komposisi beban penanggulangan itu, baik yang diberikan kepada BNPB, kepada pemerintah daerah, kepada Badan SAR, dan masyarakat sipil. Presiden sama sekali tidak mampu menjelaskan ke publik angka-angka yang relevan. Misalnya, dia tidak pernah menjelaskan dari jumlah rumah yang rusak parah, kira-kira negara akan melakukan peran apa? Dari banyaknya jalan yang putus, negara akan melakukan apa? Kira-kira dari jumlah orang-orang yang kemudian terkena dampak mentalitasnya, apa peran negara untuk melakukan healing? Presiden kan tidak mungkin hanya sekedar makan di tempat pengungsian, karena itu juga bukan jatah presiden harusnya itu. Tetapi bagaimana presiden memastikan agar makanan dan kebutuhan logistik orang-orang yang berada di daerah-daerah belum tersentuh betul-betul sudah mampu diberikan oleh negara. Ya, untuk saat ini ada bantuan personel dikerahkan dan juga ada bantuan Huntara, namun tentu unitnya masih dalam penggodokan dan juga masih dalam penetapan melihat dari dampak 3,2 juta warga yang terdampak akibat banjir bandang. Lalu seperti apa Bang Doli? Tadi Bang Ferry menyatakan bahwa ini belum ada langkah strategik, terutama untuk rehabilitasi ke depan dan pemulihan lebih menyeluruh. Iya, saya tadi mengkoreksi sedikit ya. Saya belum mengatakan apakah kita berhenti atau tidak menetapkan status bencana nasional atau tidak. Tapi setidaknya hari ini ya sambil misalnya orang menunggu, katakanlah begitu ya, kita menunggu apakah memang masih perlu untuk ditetapkan status bencana. Setidaknya pemerintah, khususnya presiden, itu sudah mengambil langkah-langkah yang menurut saya langkah-langkah taktis ya. Nah, dan saya yakin ya ketika seorang presiden datang di sana, ada gubernur, ada bupati gitu ya, ada stakeholder yang lain ya, masyarakat didengarkan langsung. Ya saya berkeyakinan sekali sebetulnya pasti akan sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang lebih konkret bicara tentang bagaimana mengatasi atau langkah-langkah berikutnya seperti apa. Menarik kalau tadi Anda bilang bahwa bantuan asing itu tetap diperlukan juga, maksud Anda? Atau dengan status itu bantuan diperlukan? Nah kan begini, sekarang kan kalau status bantuan asing itu, saya juga begini ya, saya berupaya memahami ya apa yang atau menjadi latar belakang pemerintah khususnya presiden ya. Kan berkali-kali mengatakan, Pak Presiden mengatakan bahwa kita negara yang besar. Ya, kalaupun kemudian kita diterpa masalah, diuji oleh bencana, kita harus yakin kita bisa menyelesaikannya dengan tangan sendiri, kira-kira begitu. Nah itu yang sekarang ditunjukkan oleh Presiden. Ya, dan saya kira keyakinan itulah yang membuat kenapa sampai sekarang masih penuh pertimbangan diangkatnya status nasional bencana ini secara nasional gitu ya, supaya menunjukkan bahwa dan itu dikonkretkan langsung bahwa memang langsung presiden turun berkali-kali ke sana menunjukkan bahwa memang walaupun Indonesia juga kerap aktif ya untuk memberikan bantuan pada saat negara sahabat tengah dilanda bencana dan juga saat ini beberapa negara membangun solidaritas untuk membantu Indonesia, namun saat ini terbentur oleh peraturan. Untuk saat ini Bang Ferry, menurut Anda apakah langkah strategis itu juga perlu ditampilkan dengan berkantor di lokasi bencana dan juga menentukan langkah-langkah yang langsung di mata Presiden melihat situasi di sana? Ya, tentu pertimbangan berkantor di lokasi itu bicara soal bagaimana menanggulangi bencana yang secara teknis bisa dilakukan oleh Presiden dengan anak buahnya yang sangat banyak. Kalau sekedar pergi makan, menjelaskan siapa menteri yang hadir, saya rasa juga tidak diperlukan. Koordinasi tetap bisa dilakukan dari Jakarta sepanjang betul arah itu tepat sasaran. Kedua, kita tahu ada banyak kebimbangan besar Presiden dalam konteks kasus penanggulangan bencana ini. Misalnya
anggota kabinet, bahkan para politisi menyampaikan bahwa itu bantuan yang dikumpulkan oleh personal orang-orang warga negara itu berlebihan pamerannya gitu ya. Padahal negara jauh lebih besar. Kedua, bantuan asing kita sanggup. Ini kan bicara soal gengsi saja. Tidak bicara soal kebutuhan warga negara yang secepatnya untuk dapat menjalani proses hidup berikutnya. Jadi kenapa pembicaraan yang terlihat lebih banyak gengsi seorang presiden? Bagi saya pemimpin yang baik itu adalah yang akan menyampaikan, bahkan dia akan memohon. Maksudnya Anda menilai bahwa presiden belum menyerap aspirasi dari masyarakat gitu? Ya, dia akan memohon kepada warga asing, negara asing, bantu warga negara saya kalau memang ingin membebani warga negaranya. Apalagi kita hidup bertetangga, prinsipnya apa? Politik bebas aktif. Kenapa kemudian tidak ada keinginan untuk menerima bantuan itu kalau memang tidak sanggup? Bagi saya, jangan utamakan gengsi sementara pertaruhannya adalah nasib warga negara. Baik, kita nantikan bagaimana komitmen pemerintah untuk mempercepat memberikan bantuan terutama yang terdampak dan juga yang terisolasi hingga saat ini untuk mendapatkan bantuan makanan, medis dan juga obat-obatan. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry Amsari, peneliti Posca Universitas Andalas, dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Informasinya usai jeda.